Shalom buat saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga Seresot Martoba Medan Distrik 29 Deli Serdang dengan tema Marhabi Suhon di Bagasan Yesus, dalam bahasa Indonesia berhikmat dalam Yesus. Marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk memuji Tuhan dengan bersaat teduh sejenak. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 15 ayat 1 dan 3, Autna Saribu Haliganda. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu, berilah roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarlah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu Yesus Tuhan kami tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, dan agar kami selalu bergembira mengharap pertolongan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel untuk kita pada ibadah keluarga malam ini diambil dari Markus pasal 8, dimulai dari ayat 31 hingga ayat ke-38. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Penyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya
memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikianlah firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Untuk menyambut khotbah yang akan disampaikan oleh Amang Guru DE Papahan, marilah kita sambut dengan bernyanyi dari buku ND nomor 179 ayat 1 dan 2, Adong Dosa Damual. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa, Engkau memberkati kami hingga pada saat ini. Dalam persekutuan kami Tuhan dengan firman-Mu, kiranya Engkau berkenan memberkati kami, memberikan pengertian kepada kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti tentang firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam persekutuan kita, dalam ibadah pertanyaan pada malam hari ini, firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Amsal, pasal 1, ayatnya yang ke-29 hingga ayat yang ke-33. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan, dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita tahu bahwa kitab Amsal ini karya dari Raja Salomo. Isinya yang pasti hikmat, pengajaran, pendidikan, serta kata-kata yang sangat bermakna. Itu mengajak seseorang supaya dapat melanjutkan kehidupan dalam hikmat maupun rencana Tuhan. Nah, maka untuk memberikan kecerdasan dan menambah ilmu bagi orang yang tidak berpengalaman dan bagi mereka yang bijak, ya. Nah, semuanya itu bersumber pada suatu pribadi Allah yang kita sembah dalam Kristus Yesus. Jadi sumber dari hikmat itu tidak lain adalah Allah sendiri dalam Kristus Yesus. Dialah segala sumber
dari segala pengetahuan, dari segala hikmat, dari segala pengertian. Nah, maka bagi Salomo yang namanya belajar pengetahuan bukanlah soal intelektual atau belajar fisika, kimia, matematika, ilmu alam, ilmu teknologi dan sebagainya yang berhubungan dengan kepintaran, melainkan pengetahuan tentang bagaimana kita mampu menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah. Itulah hikmat yang sebenarnya. Nah, pengetahuan yang seperti itu tidak banyak yang menyukai karena memang cenderung membosankan atau enggan melakukan. Nah, rupanya belajar tentang ilmu kehidupan yang baik dan yang benar itu tadi tidak mudah dilakukan. Bahkan banyak orang yang menolak. Itulah makanya dalam bahasa Paulus dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan bahwa sudah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah penyebab orang enggan melakukan perintah Tuhan. Manusia tidak lagi memiliki kebenaran yang dalam dirinya sendiri. Sehingga ketika pengetahuan tentang kebenaran dipelajari dan mau dilakukan, dia langsung menolak. Dia tidak mau karena mungkin ya bertentangan dengan apa yang ia ketahui, bertentangan dengan apa yang menjadi kebiasaannya. Ketika hikmat diberikan, maka ia akan menolak. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, hikmat itu pasti menjadikan manusia bisa hidup bijaksana. Dalam kitab Amsal yang disebut orang bodoh, orang bebal adalah orang-orang yang menolak pengetahuan, orang yang menolak nasihat, dan orang yang menolak hikmat. Maka tadi dikatakan dalam firman Tuhan itu, penolakan itu menjadikan mereka mengalami kebinasaan. Penolakan itu akan tentunya mencelakakan mereka, ya. Karena tidak memahami kebenaran, tentunya mereka tidak bisa hidup bijaksana dan akhirnya perilaku mereka membawa kepada malapetaka. Dan orang Batak juga memahami hal yang seperti ini. Orang yang bodoh itu ya cenderung akan membawa petaka dalam dirinya sendiri. Dikatakan namalo so haparguruan, naoto so ha ajaran. Inilah ciri-ciri orang bebal yang tidak mau menerima didikan, yang tidak mau menerima nasihat, yang tidak mau menerima teguran, maka dia hidup dalam kebebalannya dan akhirnya ia akan mengalami celaka sendiri oleh karena perilakunya. Nah, untuk mampu menerima hikmat, dia harus mau mendengar. Dia harus sabar untuk mendengar nasihat. Dia harus sabar untuk mendengar didikan. Itulah supaya lebih berhikmat. Dan itulah makanya Tuhan menciptakan dua tangan, dua telinga, dua mata, supaya kita lebih banyak berbuat, supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dan akhirnya haruslah disadari bahwa sumber nasihat, pengetahuan dan hikmat itu adalah Allah sendiri. Dikatakan takut akan Tuhan. Dalam pembukaan firman Tuhan tadi dikatakan dalam Amsal 1 ayat 29. Maka akan ada saatnya manusia mencari hikmat, karena tadi dalam kebebalannya mereka sudah celaka. Mengapa mereka celaka? Karena menolak hikmat dan didikan tadi. Maka pada saat itu semuanya menjadi terlambat. Dikatakan dalam Amsal 1 ayat 28, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku tetapi tidak akan kujawab. Nah, itulah keterlambatan ketika tidak mau mendengarkan hikmat itu sendiri. Nah, orang yang demikian memang bisa dibinasakan oleh kelalaiannya sendiri, dibinasakan oleh ketamakannya sendiri. Karena takut akan Tuhan itu merupakan sumber hikmat. Maka orang yang terus mencari hikmat seperti merupakan terus memperlakukan dan takut akan Tuhan dalam hidupnya, dan inilah yang menjadikannya semakin berhikmat. Sama seperti Salomo sebelum dia diangkat menjadi raja, terlebih dahulu yang ia lakukan adalah dia memohon hikmat kepada Tuhan. Dia terlebih dahulu mencari apa sih kehendak Tuhan.
Maka Tuhan menjawabnya melalui berkatnya kepada Salomo. Salomo meminta apa? Bukan kerajaan, bukan kekuatan pasukan, bukan harta, tetapi Salomo memohon hikmah dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9. Dan ayat 12 Allah menjawab, karena engkau tidak meminta kerajaan, karena engkau tidak meminta yang lain-lain, maka aku akan memberikan kepadamu pengertian, hikmat, bijaksana, yaitu kemampuan untuk dapat memisahkan antara yang baik dan yang buruk. Itulah hikmat. Jadi hikmat itu bukan soal pengetahuan tentang matematika, kepandaian berhitung dan lain sebagainya, tetapi hikmat itu adalah bagaimana kita mampu memisahkan yang baik, kehendak Tuhan, dan yang buruk, yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Itulah hikmat yang sebenarnya. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, marilah kita selalu berhikmat, meminta petunjuk kepada Tuhan agar kita dapat membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Karena sudah banyak dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita kerjakan, dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita katakan, sudah berlawanan dengan firman Tuhan. Kenapa? Kita menganggapnya sebagai kebiasaan, dan kebiasaan itu kita benar. Sebenarnya sudah salah. Maka ketika kita berbicara, apa yang patut kita bicarakan? Ketika kita berpikir, apa yang patut kita pikirkan? Dan terlebih ketika bertindak, apa yang patut kita lakukan? Jangan sampai bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam ayat 33 dikatakan, siapa yang mau mendengarkan aku, yaitu hikmat kebenaran, akan tinggal dengan aman, bahkan terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Itulah fungsi hikmat, menghindari kita dari malapetaka, menghindari kita dari kehancuran. Langsung ngopodok ni alak batak, ijuk di para-para, otang di perlebihan, nabi sukna punahata, naoto kupang gadisa. Maka supaya kita tidak jatuh ke dalam hal yang demikian, tentu kita harus memiliki hikmat daripada Allah, agar apa yang kita lakukan tadi itu berkenan di hadapan Allah. Mendengarkan ini disertai dengan mau. Tadi dikatakan kita harus mendengarkan. Bagi siapa yang mau berhikmat, dia harus mau mendengar, dia harus banyak mendengar, dia harus banyak belajar. Dan tentunya ketika kita belajar, ketika kita mau berhikmat, harus mau, ya, dengan kemauan yang keras, penuh kesungguhan untuk mencari dan mendapatkan apa yang kita dengarkan itu. Jadi Yakobus mengatakan ketika hanya mendengar, yaitu sama saja tidak beriman, tetapi mendengar dan melakukan, itulah orang yang bijak. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan dari kita. Kita tidak hanya mendengar saja, tetapi berbahagialah orang yang mendengar dan menyimpan firman Tuhan dalam hatinya, dipahusor-husor di bawah sana, dilakukan. Ada aksi dari ketika kita mendengar hikmat itu, ada aksi ketika kita mendengar firman itu. Jadi bukan hanya pendengar saja, tetapi jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kebenaran itu akan melindunginya dari segala godaan yang menghancurkan. Kita tahu sekarang banyak godaan-godaan yang membuat kita mungkin terjerumus ke dalam dosa karena himpitan ekonomi, karena persoalan keluarga, karena susahnya mencari pekerjaan, sehingga kita sangat mudah tergoda untuk melakukan hal-hal yang instan. Maka itu akan membuat kita semakin celaka. Lam bagas hadadahuna, lam martabba dosa. Nah, supaya tidak terjatuh ke hal yang demikian, walaupun kita dalam pencobaan, walaupun kita dalam tantangan, kita perlu berhikmat. Ya. Menghadapi tantangan juga harus perlu berhikmat. Menghadapi sakit penyakit juga harus perlu berhikmat. Jangan asal bertindak. Maka kebenaran itu akan menolong kita untuk bisa berbagi hidup dalam kasih yang saling memperhatikan, untuk bisa menyelesaikan persoalan kita. Jika hendak berjalan dalam kebenaran Tuhan, kita perlu mulai dari kesediaan diri untuk mau belajar dan diajar oleh hikmat kebenaran. Dan hikmat kebenaran itu sendiri adalah Yesus Kristus. Dialah sang sumber hikmat yang sejati. Yesus sendirilah hikmat itu. Nah, ketika kita tinggal dalam Yesus, ketika kita bersama dengan Yesus,
maka kita tinggal aman. Berarti kita dapat melanjutkan hidup dalam Tuhan, aman dan terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Tinggal bersama Tuhan, kita dimampukan menghadapi, melewati malapetaka yang mengerikan tadi, melewati malapetaka yang mematikan tadi. Itulah fungsi hikmat tadi, itulah fungsinya, itulah enaknya ketika kita bersama dengan Yesus. Tinggal bersama Tuhan ini, itu pasti merujuk kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya dalam Kidung Jemaat nomor 388 dikatakan selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Bersama Yesus kita aman, bersama Yesus kita selamat, bersama Yesus kita berhikmat. Jangan pernah putuskan komunikasi hubungan kita dengan Sang Empunya hikmat itu, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dia akan selalu membimbing kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya ketika kita dalam pergumulan, ketika kita tidak tahu arah hidup kita, maka Dia akan mengutus Roh-Nya memberikan hikmat kepada kita. Ketika seseorang diselamatkan, ia digambarkan sebagai di dalam Kristus. Ya tentu orang yang sudah diselamatkan itu pasti berada dalam Kristus, berhubungan secara permanen bersama dengan Yesus dengan aman. Dalam Yohanes pasal 10, ya, tinggal di dalam Tuhan, dalam Yesus Kristus, tinggal dalam Tuhan atau Kristus menggambarkan sebuah hubungan yang dekat, bukan sekedar pengalaman secara luaran saja, tetapi dia tahu siapa itu Yesus. Dia mengenal siapa itu sesungguhnya Yesus itu. Maka dalam 1 Yohanes pasal 15 dikatakan Yesus memberitahu para rasulnya bahwa mereka harus menarik sumber kehidupan dari dirinya dengan dalam Yohanes ya, dengan menggunakan hiasan pokok dan ranting anggur. Ketika ranting itu bersama dengan pokok, maka ranting itu akan berbuah. Tetapi ketika ranting itu tidak bersama dengan pokok itu, diapakan rantingnya, dibuang, dicampakkan, dan digunakan untuk menyalakan api. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Persoalannya, maukah kita tinggal bersama Yesus? Seruan ini disampaikan kepada kita bahwa Yesus mau tinggal bersama kita. Jangan menolak ajakan Yesus supaya kita berhikmat, supaya kita berbuah. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kita juga tidak dapat melakukan sesuatu hanya mengandalkan diri kita sendiri. Itu akan sama artinya dengan semakin memperbanyak, semakin memberatkan beban hidup kita ketika kita terpisah dari pokok, ya, yaitu keselamatan kita itu. Kalau ia tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Itu jelas Yesus katakan bahwa di luar Yesus tidak ada kehidupan, bahwa di luar Yesus tidak berbuah, bahwa di luar Yesus tidak menghasilkan, tetapi semakin membuat dirinya semakin sengsara. Tetapi tinggal dengan Yesus aman, tentram, berbuah, menjadi berkat, tahu melakukan yang baik, tahu menghindari yang tidak baik, dan tentunya tadi kita dapat berhikmat. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, tidak hanya sedikit, tidak hanya berbuah, tetapi berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, itu dia perkataan Yesus. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, apalagi yang kita tunggu sekarang selain tinggal bersama Yesus? Tidak ada jaminan keselamatan di luar dari Tuhan Yesus. Hanya Yesus yang dapat memberikan rasa aman, rasa tentram, sukacita, berbuah. Walaupun kita dalam pergumulan, kalau kita tetap tinggal dalam Yesus, maka ia dalam pergumulan kita menjadi berbuah. Jadi tidak dalam pergumulan berbuah, tetapi dalam pergumulan juga, dalam duka cita juga kita dapat berbuah jika tinggal di dalam Yesus. Dikatakan tadi, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kering artinya tidak ada kehidupan. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ya. Tinggal di luar Yesus tidak berguna. Tinggal di luar Yesus tidak berbuah.
tinggal di luar Yesus tidak ada jaminan kehidupan. Tetapi bersama Yesus tadi kita diajak bersama-sama supaya berbuah. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Mu tinggal dan firman-Ku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, maka itu akan diberikan oleh Tuhan. Melalui doa-doa kita selalu meminta kepada Tuhan kesembuhan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Banyak permintaan kita. Persoalannya, apakah kita sudah tinggal bersama dengan firman Tuhan? Jikalau belum, mari kita mengevaluasi hidup kita, evaluasi pekerjaan kita, evaluasi keseharian kita. Apakah kita sudah tinggal dalam Yesus? Jika belum, maka doa-doa kita mungkin sedikit seret, sedikit terlambat. Bukannya Yesus tidak mau menjawab, tapi kita akan mengalami hambatan-hambatan yang lebih banyak lagi. Tadi dikatakan jaminannya adalah tinggallah dalam firman-Ku, maka minta. Ya, kita diminta, kita disuruh untuk meminta apa saja yang kau kehendaki hari ini, apa saja kemauanmu, apa saja yang kau butuhkan hari ini, minta saja kepada Yesus. Asal kamu tinggal dalam firman-Nya, asal kamu tinggal dalam hikmat dari Yesus, maka kamu akan tinggal menerima. Bahkan sebelum kita meminta, sebelum kita mendoakan, Allah Yesus Kristus sudah terlebih dahulu menyediakan apa yang perlu bagi hidup kita. Tapi tadi kembali kepada persoalannya, apakah kita sudah tinggal dalam firman Tuhan, sumber kekuatan kita, sumber inspirasi kita, sumber sukacita kita? Maka harus tinggal tanpa hubungan yang baik dengan Kristus yang diperoleh melalui keselamatan, bahwa tidak akan ada kehidupan, tidak akan ada masa depan. Hanya Dialah yang menjadikan masa depan, hanya Dialah yang menjanjikan dan memberikan masa depan kepada kita. Maka dalam kesempatan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, jangan pernah terputus hubungan komunikasi, hubungan kita dengan Tuhan melalui ibadah-ibadah kita, ibadah minggu, ibadah pertanggungan, ibadah pribadi, atau melalui pekerjaan kita. Harus menunjukkan karakter Kristus. Melalui apa yang kita kerjakan, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah umat Kristus. Maka seseorang akan nampak dari pola hidupnya, dari cara dia hidup, apakah ia pengikut Kristus atau tidak. Dari segala perbuatannya. Maka marilah tinggal dalam Tuhan, agar kita selalu menerima hikmat-Nya, agar kita selalu menerima didikannya, agar kita selalu menerima firman-Nya, dan firman-Nya menjadi sumber sukacita kita, dan firman-Nya menjadi sumber kekuatan kita dalam menghadapi kehidupan ini yang semakin sulit untuk dihadapi. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucapkan syukur kepadamu. Engkau senantiasa memberkati kami Tuhan, terlebih dalam ibadah persekutuan kami, dalam ibadah pertanggungan ini Tuhan, Kau berikan hikmat kepada kami. Karena itu Tuhan, Engkau menolong kami ketika kami membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, agar kami Tuhan mengerti melalui kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, yang senantiasa membimbing kami, agar apa yang kami dengar, apa yang kami baca tentang firman-Mu dapat kami mengerti, dan tentunya Tuhan, kami dapat melakukannya. Kami akan menunjukkan bahwa kami adalah pengikut-pengikut Kristus melalui kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan yang beribadah pada saat ini, kiranya Tuhan yang memberkati mereka, kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan sukacita. Dan di antara jemaat-Mu ini Tuhan, banyak yang bergumul karena situasi kehidupan kami yang semakin sulit. Tetapi kami yakin dan percaya kepadamu, Engkau akan memulihkan kami ketika kami rajin bersekutu dengan Engkau Tuhan, rajin beribadah kepadamu, meminta kepadamu, berdoa hanya kepadamu, dan tentunya berpengharapan hanya kepadamu. Dan banyak juga Tuhan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan mereka Tuhan, berikan sukacita
agar mereka dapat bersukacita, melanjutkan pekerjaan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati juga Tuhan para pelayan-pelayan-Mu yang telah bekerja di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan, pendeta resort, pendeta fungsional, dan juga para sintua Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada mereka, kekuatan, agar kami semua Tuhan dapat melakukan tanggung jawab yang Kau berikan kepada kami, dan tentunya dapat kami lakukan pekerjaan kami Tuhan sesuai dengan panggilan kami masing-masing. Kami berdoa juga Tuhan bagi kesembuhan bangsa kami ini yang tengah menghadapi pandemi COVID-19 ini. Teguhkan para pemimpin kami Tuhan, Kau berikan pengertian kepada mereka agar tantangan ini dapat kami lalui bersama. Agar tantangan ini Tuhan dapat kami lewati tentunya dengan rasa sukacita yang daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa kepadamu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 814 ayat 1 dan 3. Saya ajari au Tuhanku. Dan di ujung lagu pujian kita akan kita laksanakan 2 syafaat yang dibawakan oleh Amang Sintua J. Silalai. Sadarwata martang yang mahita di bata Jehovah na usabahami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mauliate maroha nami di kuali Tuhan disaluhu na dinggan nibasam na kujalohami sahak rodi buringin na hulumon itonga-tonga ni pertangyangan nami ima pertangyangan keluarga na hupatupahami alania le Tuhan Tuho mahu pasahat kami saluhuna perpunguan nami itonga-tonga ni bagas ni keluarga nami masing-masing kami ali Tuhan saluhut na adong iha KBP na saresoton ima KBP saresot martua medan takas di dahodo Tuhan saunari namasa di tonga-tonga ni perdalanan ni ngudu nami namasa di tonga-tonga ni negara nami soni namasa di tonga-tonga ni Portibion. Naman baik kami tahutan oleh Tuhan marhite-hite akasahi namasa iman nahu gore kami COVID sa polisia jala ido saunari oleh Tuhan nasai hu pergumulhok kami setiap hari setiap saat jala marhite tangyang nami di bagasan bornginon itonga-tonga ni pertangyangan keluarga na upatupa kami ubok kami toktong oleh Tuhan gorupamu
Say homa na mga lehong gugu di hami. Say urupi hami tok pangali Tuhan di perdalanan nami. Ang gias sa luhu na buhay tok pangali Tuhan husal puhok kami. Songoni tok pangali Tuhan di perdalanan nami. Buhay mardami hami tok pangali Tuhan dalam marsihohot mangihut toko. At tungasiro ham di hami ali Tuhan. Saya rajai marohan ang pikiran nami. Asaunang tok kami manimbil ali Tuhan. Gabi harap-harap kaposyon nami duado pamu. Atong ali Tuhan hubok kami masalu ng karuas ni Huriape. Mulutunga dong ali Tuhan akan dibaga sa parsahiton. Toktong matuho hubok kami ng sida. Say homa napamalupo nakasahit siya napakadagingon niya ka namarsahit. Marhiti-hiti ak kaubat naksongin nakasipanganon. Terlumuwi makatangat-tangan ni paramedisan ali Tuhan na manangani akan namarsahit. Say leong gugut waka keluarga na mangurus dia ka namarsahit Tuhan. Sunguni nang kaya nakon no pinasaha mo itong-atongan ni keluarga nami. Sa iyo matoktongan ali Tuhan na mga leon nakahipason habisukan. Sunguni ali Tuhan dia kaya nakon nami met leon ni buru-buru magudang. Asanggia mo itoktongan ali Tuhan kay bisiulo yajar may itong-atongan nami talumuwi manguloy katam. Atong ali Tuhan pertangyangan nami dibaga sa bornginon upasahat kami tulupam mo. Sa paluas may itoktongan ali Tuhan manungguli ha porsyon nami. Pahot ko pakirimon nami tulog mo. Dala toktong ali Tuhan buhay sa luho na salpuhok kami siya tungatong ni perdalanan nami. Akan humurang marhiti-hiti sa luho na atama na putangihok kami. Atok sa liopos ni roha di hami toktong ali Tuhan gugu. Lao mga roha siw ng roha dagi. Asang giya toktong ali Tuhan huhamo ng kami perdalanan nami. Ito nga tunga ni perdalanan nami di hasyang. Takas di buto ali Tuhan agwa kadusa pangalusyon nami. Ito nga ni perdalanan nami di salu na hagaleon nami di perdagingon nami Tuhan. Alani ito ado pamuhami ito tungali Tuhan. Say ho manamang ni sa salu na dusa pangalusyon nami. At ito tungali Tuhan tao gabi perjambar hami di harajaw mo sugat. At tong hubasahat kami sa luhu na perdalanan ng ulo nami ito ado pamu. Ibagasan guwar ni namu Tuhan Yesus Kristus yokop si balwahami. Mauliate roha nami di ko. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 724 ayat 1 dan 3. Tuhan bain ma ngulukon. Seraya mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan
dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.